Halo, selamat sore untuk kita semua. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Epafroditus Lambowo sebagai moderatornya. Kemudian ada M. Aji Rahmatullah, kemudian ada Ansel Musyoga Pamungkas, dan Lanisa Yonada. Terus ada Anggi Dwi Cayani, serta ada Muzayana. Bersama dengan narasumber kita, bernama Pak Agung Pratama yang di mana dia kerja di Dinas PUPR Palembang dengan posisi koordinator IT. Nah, sesuai dengan topik yang telah kami pilih tentang keamanan cyber, mungkin kita bisa lebih dalam lagi mengetahui tentang uh, keamanan cyber melalui narasumber kita tersebut. Nah, dalam era yang semakin terhubung secara digital ini, keamanan cyber telah menjadi isu yang sangat penting bagi individu, bagi perusahaan, dan bahkan negara. Ancaman yang terus berkembang dari serangan cyber ini mengharuskan kita semua mengharuskan kita semua untuk memahami resiko yang ada dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri kita sendiri dan aset digital kita. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan bersama dengan narasumber kita yang disampaikan oleh anggota kelompok kami. Kami persilahkan. Baiklah, yang pertama-tama yaitu basic ya, pertanyaan basic ya Pak Agung. Yang itu seperti bagaimana Anda mendefinisikan keamanan cyber dan mengapa hal itu sangat penting untuk saat ini di bagian Anda sendiri. Bisa tolong diperjelas Pak Agung? Oke, baik. Mungkin saya untuk memperjelas ya, di sini sebagai koordinator IT di Balai Pengembang Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang. Untuk yang pertanyaan pertama itu kan bagaimana Anda mendefinisikan keamanan cyber dan mengapa hal itu penting saat ini? Siap, Untuk betul. masalah penting nggak penting sih sebenarnya memang penting ya. Tapi di Indonesia ini udah terbiasa data itu udah bocor gitu loh. Nah, yang jadi masalah kita ini sebagai manusia, sebagai brandware-nya itu bisa nggak untuk apa namanya? Ya, Mengatasi. apa, manusianya dulu lah ya, manusianya dulu lah, Iya. jangan Mm-mm. lari ke perangkat lah, lari ke komputer, jaringan, software itu nanti kayaknya deh. Karena kenapa? Dari sisinya kita pun kadang sembarangan, ujung-ujung download yang sembarangan, kita nggak Iya, tahu apa tanpa yang kita melihat. download, klik segala macem kan. Sebenarnya itu yang jadi Mm-mm. masalahnya sebenarnya. Tapi banyakkan orang nganggap hal itu sepele gitu loh. Padahal kejadian udah sangat banyak soalnya. Ini kejadian beberapa bulan yang lalu di kantor saya. Mm-mm. Hmm, dia itu ada satu handphone yang dipakai oleh anaknya ceritanya. Jadi ketika waktu dipakai anaknya ini sembarangan pakai handphone nih. Jadi Ya eh, namanya anak-anak kan. ya namanya Mm-mm. bocah lah ya, namanya bocah kan. Jadi eh, sembarangan ngeklik, jadi semuanya data itu ketarik, email dirubah, yang paling parahnya itu nomor rekening sama nama ibunya dia yang di Dipakai, banking diganti, bukan dipakai, diganti, diganti. diganti itu. Kalau untuk yang basic ya, memang kadang kalau mau masuk ke firewall sih, kayaknya harus memang benar-benar tergantung kebutuhan dari kantor. Misalkan berapa banyak yang harus dilindungi datanya. Tapi kalau nggak terlalu signifikan, misalkan kayak kantor saya ini kan cuman jatuhnya firewall jaringan ya. Jadi paling di firewall NAT, paling sampai-sampai kayak gitu sih nggak terlalu sampai dalam ya. Kalau udah masuk ke tingkat pusat, tingkat kementerian ya itu harus sih yang lebih tinggi lagi. Kalau eh, hal yang berbasic ya paling dari diri kita sih itu aja. Iya sih, balik balik ke diri dewe. Mm-mm. Ya, iya. Jadi kalau udah perkembangan digital kayak gini, mau nggak mau yang nggak tahu ya kita harus kasih tahu. Oh, ini harusnya kayak gini, ini gini, ini gini. Iya. Jadi
basicnya itu orang awam pun harus lebih tahu. Jadi jangan sampai kita nih acuh tak acuh lah ya jadi. Jadi ujung-ujungnya ketika waktu kita satu jaringan sama mereka, mereka yang kena, kita ujung-ujungnya kena semua. Itu sih sebenarnya basicnya. Hmm. Yalah, jadi intinya jangan baik dari diri masing-masing, jangan sembarangan. Itulah dari pertanyaan pertama tadi. Silakan yang lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apa sih yang menurut Pak Agung menjadi ancaman utama dalam dunia keamanan siber saat ini? Zaman siapa tadi ini? Muza. Enggak. Ancamannya banyak sih ancamannya. Kehilangan data, kehilangan uang, kehilangan orang yang disayang mungkin sampai kayak gitu. Karena kan gini, satu kalau udah kehilangan data itu kan data bisa bocor kemana-mana ya. Entah disalahgunakan orang. Kalau yang saya bilang bisa kehilangan orang yang disayang itu kan bisa jadi karena masalah pinjol. KTP bocor, foto dipampangin. Udah tuh masalah pinjol. Malah ada yang sampai bisa masuk ke dalam ke galeri kita tuh. Jadi ketika waktu data udah bocor, galeri bocor, udah semuanya. Ancamannya sangat banyak. Bukan ini bukan nakut-nakutin ya. Balik lagi ke basic tadi ya. Balik lagi ke basic tadi. Ini tergantung dari diri kita sebagaimana kita meminimalisirnya untuk apa namanya? Untuk menjaga data kerahasiaan kita masing-masing. Misalnya contoh untuk password email kita. Jangan semua password itu email kita misal ada 3, semuanya sama. Udah satu kali jebol. Sekarang kan password untuk masalah passwordnya email itu kan ada huruf besar, huruf kecil, angka, apa namanya simbol. Itu kalau bisa diusahain pakai semua. Itu ancaman itu sangat banyak. Jadi cobalah dihati-hatiin lagi ya. Apalagi dari handphone serangan jaringan itu udah lumayan. Oke. Mau nanya juga nih Pak Agung. Jadi kita kan udah tahu dari ancaman-ancaman tadi. Nah, kalau menurut Pak Agung gimana tuh cara Pak Agung memastikan bahwa sebuah sistem atau jaringan itu udah terlindungi secara efektif dari serangan cyber? Kalau aku sih belum sampai ke sana ya untuk ke masalah apa namanya perlindungan data ya. Kalau dari diri aku ya, perlindungan datanya mungkin saya save sendiri ya. Maksudnya mungkin dari data password semuanya itu saya save sendiri. Jadi saya juga bingung ya, saya untuk masalah itu sampai ngedetail kayaknya saya nggak belum terlalu ke dalam ya, karena sandi semuanya cyber security itu saya kayaknya masih belum ke dalam-dalam banget ya. Kalau untuk save diri saya mungkin cuman itu ya. Ya dari kata sandi lah, dari data diri yang nggak sembarangan disebar. Misalkan orang mau minta apa namanya foto KTP ini buat apa tuh ya. Ada apa ya? Mungkin dari diri saya tuh nggak sembarangan apa ya ngeklik yang bukan yang nggak kenal ya, yang nggak saya kenal di dalam itu nggak sembarangan. Itu aja sih. Sebenarnya ada satu contoh lagi mungkin itu udah lama ya. Jadi ketika waktu kejadian itu sebelum viral, kejadian itu udah masuk di handphone saya. Ada satu WA masuk minta klik untuk paket, minta paket. Saya ngerasa saya nggak ada pesan paket di situ. Jadi ketika itu saya bales, nggak saya klik dong linknya saya bales. Emang saya pesan paket apaan? Saya bilang nggak ada balasan berarti dong ini real dari orang yang iseng gitu. Sebenarnya saya juga pernah ngisengin orang, jadi saya bikin dua mirror web. Jadi satu webnya saya web asli saya ambil, yang kedua web palsunya. Jadi ketika waktu orang ngeklik web itu saya bisa ngebaca posisi dia, handphone dia, paket data dia, email dia, itu dapat tuh. Tapi posisinya untuk real posisi, real time posisinya
Beda karena yang di tag-nya itu BTS-nya, bukan posisi email yang ada di handphone. Balik lagi tadi, jangan sembarangan yang untuk kasih password ataupun apapun itu ke orang yang nggak dikenal. Mungkin saya itu sih save-nya. Selama ini nggak ada gangguan apapun, masih kita bisa ngejaga diri kita ya. Atau jangan percaya walaupun itu pacar ya. Mungkin ke depannya bakal, wah saya sebarin nih nomor kamu, handphone kamu, gini, 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 gini. Nah, ini ada orang pacaran ngasih nama handphone lah, balik ke inilah, itulah. Ini nggak safe lah. Mungkin itu aja sih. Oke, Pak Agung, ini saya Aji. Mungkin balik ke pembahasan sebelumnya, Pak. Apa sih yang bisa kita lakukan jika serangan atau pelanggaran keamanan cyber itu sudah berhasil ya? Terima kasih, Pak. Kalau kalau serangan itu udah berhasil masuk ya, saya juga bingung ya, karena saya belum pernah masuk ke dalamnya. Tapi malah mungkin kalau saya nyari orang yang mungkin lebih paham, lebih bisa dari saya ya. Mungkin kayak kejadian email yang tembus ke saya kalau udah masuk saya langsung take down. Maksudnya take down itu ganti perangkat. Jadi ketika dia masuk ke dalam perangkat kita, semuanya email, semuanya itu udah saya take down ke device yang baru. Jadi buru-buru diganti semuanya. Jadi misalkan dia udah masuk nih, teman saya kemarin dia cek rekening dia di salah satu bank. Jadi langsung di take down semuanya, di take down, di take down. Karena kenapa? Ketika orang udah masuk ke dalamnya itu, mereka udah leluasa banget ke dalamnya. Dan mereka pun kalau udah dan mereka pun kalau udah selesai, mereka nggak bakal ninggalin jejak di situ. Percuma. Kalau orang udah masuk itu percuma. Kalau salah satunya di take down semua dari email, nomor rekening, nomor nomor handphone kita. Karena kemarin itu sampai nomor handphone tuh bisa diganti sama mereka. Yang jadi masalahnya itu. Ya kalau saran saya sih sebenarnya ini saya nggak tahu ya ke depannya juga gimana. Ini kalau dari saya langsung take down semuanya. Jadi orang itu nggak bisa ngapa-ngapain banget. Jadi udah sampai di situ doang dari emailnya semuanya itu. Dan itu pun juga harus sebelumnya karena kan kita harus ada pencegahan gitu loh. Nah pencegahan ini banyak banget yang harus di dalam ini. Karena dari posisi jaringan kita kan sangat luas banget, apalagi udah masuk ke IP publik kan. Di kantor ada IP publik, orang masuk ke IP publik, masuk ke IP lokal, dari lokal dia udah nyebar ke handphone, ke laptop, ke PC, itu udah banyak banget. Apalagi salah download tuh, itu aja sih. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Gimana sih cara Pak Agung mengidentifikasi celah keamanan dalam infrastruktur IT yang kompleks? Kalau untuk itu sih saya sebenarnya kalau untuk aplikasinya ada di router ya. Kalau saya ya, untuk di jaringan internet itu ada di router. Jadi eh, misalkan port berapa aja dia yang bakal masuk itu saya tutup. Misalkan di SSH-nya, telnetnya, itu semuanya saya tutup. Jadi untuk masuk ke dalam router saya cuma bisa melewat ada satu Winbox. Jadi ketika waktu mau masuk ke situ dengan IP public atau dengan langsung ke server. Jadi nggak terlalu ini. Nah, identifikasinya itu kalau di dalam router saya itu ada IP berapa aja yang masuk ke dalam router saya. Jadi di terminal itu ada monitoring terminalnya. Itu sih sebenarnya. Jadi lebih gampang kalau untuk di jaringan ya. Tapi kalau untuk yang lain saya nggak tahu tuh. Traffic monitoringnya belum tahu saya. Itu aja. Baik, mungkin sekian saja dari 5 pertanyaan yang kami eh, lontarkan ke narasumber kita, yaitu Pak Agung Pratama. Dan di sini sebagai kesimpulannya mungkin kita harus lebih aware lagi ya dalam Ya, menjaga data kita, karena memang keamanan data ini
apalagi data cyber itu merupakan suatu hal yang sangat sensitif, apalagi di era yang sekarang ini serba canggih, keamanan cyber bisa dibobol bahkan melalui AI ya, juga 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 bisa. Maaf. Nah, mungkin eh, itu saja, Pak Agung. Terima kasih sebelumnya Baik. untuk waktunya dan kesempatannya. Semoga hasil dari wawancara ini bisa lebih